Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Nuraini. Saya dari perhotelan 11 perhotelan 3. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari guru saya, Ibu Aslinda Hasanuddin, dan di sini saya mengangkat isu tentang konflik perbedaan gender. Konflik perbedaan gender di Indonesia seringkali muncul terkait dengan diskriminasi, ketimpangan dari ketidakadilan yang dialami perempuan dalam berbagai aspek seperti salah satunya pendidikan ataupun pekerjaan. Kasus AIDS. Kasus ini mengekspos bagaimana buruh perempuan seringkali mengalami diskriminasi dan penindasan di lingkungan kerja. Pengakuan salah satu buruh perempuan yang bekerja pada perusahaan produsen es krim PT Alpine Food Industry atau AIC Elita. Ini sudah berusia 25 tahun dan sudah mengajukan pemindahan visi kerja karena penyakit endometriosisnya kambuh. Tapi apa daya, perusahaan justru memaksanya untuk bekerja. Elita terdesak dan tidak punya pilihan lain selain bekerja. Dia pun mengalami pendarahan akibat bobot kerjanya terlalu berat. Dan dia dikuret dan rahimnya diangkat. Elita adalah salah satu buruh perempuan yang hak-haknya terabaikan oleh AIS. Dan karena tidak diizinkannya ketika ia mengajukan divisi pemindahan kerja, maka dari itu Elita pun mengalami kejadian itu karena bobot yang diangkat itu terlalu berat, sampai pada akhirnya Elita pun masuk rumah sakit dan dikabarkan Elita dikuret dan rahimnya diangkat karena kejadian tersebut dan karena izin tersebut tidak disetujui. Padahal Elita memiliki penyakit sebelumnya. Menurut pendapat para ahli, Judith Butler memandang gender sebagai konstruksi sosial yang sepenuhnya terpisah dari identitas biologi. Erving Goffman menyatakan bahwa bagaimana gender diperhatikan dari kode-kode nonverbal seperti gestur dan pakaian. Menurut Faki, sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan dikonstruksi secara sosial dan kultural. Adapun 3 fakta di lapangan yang akan saya sebutkan. Yang pertama itu kekerasan terhadap perempuan atau seperti kekerasan terhadap perempuan di lingkungan karena menganggap perempuan itu lemah. Yang kedua, fakta di dalam rumah tangga seperti perempuan harus mengerjakan semua pekerjaan rumah. Yang ketiga, fakta di lapangan soal konflik perbedaan gender itu ada di pendidikan, seperti katanya perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena ujung-ujungnya akan di dapur, padahal statement itu salah. Harapan dan cita-cita saya adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan setara, dan cita-cita utamanya adalah menciptakan lingkungan di mana setiap individu dapat memandang gender memiliki kesempatan yang sama dalam meraih potensi dan pendidikan, pekerjaan, serta bebas dari diskriminasi kekerasan. Solusi dan penanganan dan penanggulangannya menurut saya adalah dimana seperti kita dapat melakukan edukasi serta kampanye dan peningkatan akses pendidikan perempuan dan pekerjaan, serta dimana mengubah budaya patriarki yang ada. Penting juga untuk memperkuat hukum dan kebijakan hak-hak perempuan
Dan yang terakhir, untuk mencegah konflik akibat perbedaan gender, fokuslah pada edukasi dan sosialisasi tentang kesetaraan gender sejak dini, serta menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Nur Aini dari kelas 11 Perhotelan 3. Di sini saya bertujuan untuk mewawancarai Anda karena saya mendapat tugas dari guru PKN saya, yaitu Ibu Aslinda, untuk mewawancarai orang, dan saya memilih Anda. Di sini saya akan menanyakan, di Indonesia itu kan bukan cuma di Indonesia, tapi perbedaan gender itu kan ada. Nah, ada beberapa konflik soal perbedaan gender. Nah, dan perbedaan gender itu tentu saja sangat merugikan pihak perempuan kebanyakan. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Anda, bagaimana pendapat Anda tentang perbedaan gender itu, dan bagaimana agar kita mencegah atau agar tidak terjadi perbedaan gender kalaupun di lingkungan kita lah. Nah, baik, sebelumnya memang benar kalau perbedaan gender ini sangat menyenangkan dan dapat menimbulkan konflik. Dan kalau menurut pendapat saya, perbedaan gender ini memang sangat merugikan dan sangat merusak moral manusia, terutama yang bergender wanita. Karena saya banyak menemukan atau melihat di HP saya, banyak yang mengatakan kalau perempuan-perempuan itu tidak perlu berpendidikan karena ujungnya bakal lahir di dapur. Nah, kalau menurut saya, statement atau motif itu sangat tidak bagus dan tidak berkualitas. Karena jika perempuan bekerja di dapur, tidak perlu satu memasak, kan perlu pengetahuan yang tinggi juga kan tentang makanan, cara memasak. Dan kalau butuh pengetahuan kan sama aja kan untuk pendidikan. Jadi statement itu tidak cocok untuk wanita, terutama yang berada di zaman dulu. Nah, jadi untuk mengatasi konfliknya itu, kita harus menanamkan pikiran dan hati kita. Jika perempuan itu harus juga berpendidikan, harus berpengetahuan tinggi dan harus berilmu, baik di semua bidang, entah itu di bidang memasak atau di bidang lainnya, seperti itu. Oke, baik. Kesimpulannya di sini kita harus membuka pikiran atas perbedaan gender tersebut, bahwa kita tidak boleh merendahkan karena gender dia berbeda. Terima kasih atas wawancara Anda. Dengan ini saya mendapat banyak pelajaran dan cukup mengerti tentang bagaimana cara mengatasi konflik perbedaan gender dan apa itu perbedaan gender menurut orang, salah satunya Anda. Terima kasih.